Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Putri Ningtyas dari kelas TMT 3E akan menjelaskan materi mata kuliah filsafat pendidikan matematika, yakni mengenai penemu konsep-konsep dasar matematika. Nah, siapa saja penemu konsep-konsep dasar matematika? Yang pertama ada René Descartes, Sir Isaac Newton, Gottfried Wilhelm Leibniz, Karl Weierstrass, Maria Gautama Agnesi, Josiah Willard Gibbs, George Friedrich Bernard Riemann, Leonhard Euler, Johann Bernoulli, Augustin Louis Cauchy. Nah, penemu konsep-konsep dasar matematika yang pertama ada René Descartes. René Descartes dikenal sebagai ahli filsafat modern besar yang pertama. Ia juga penemu biologi modern, ahli fisika, dan seorang matematikawan. Descartes lahir di Touraine, Prancis, yang merupakan putra dari seorang ahli hukum. Karya matematikanya yang paling berpengaruh adalah La Géométrie yang diterbitkan tahun 1637. Di dalamnya, ia mencoba suatu penggabungan dari geometri tua dan patut dimuliakan dengan aljabar yang masih bayi. Bersama dengan Pierre Fermat, tahun 1601 sampai 1665, ia diberi pujian dengan gabungan tersebut yang saat ini kita sebut geometri analitik atau geometri ordinat, yang pengembangan lengkap kalkulus tidak mungkin tercapai tanpanya. Yang kedua ada Sir Isaac Newton. Lahir di Woolsthorpe by Colsterworth, Lincolnshire pada tanggal 4 Januari 1643 dan meninggal pada tanggal 31 Maret 1727 pada umur 84 tahun. Beliau adalah seorang fisikawan, matematikawan, ahli astronomi, filsuf alam, kimiawan, dan teolog yang berasal dari Inggris. Karya bukunya Philosophiae Naturalis Principiae Mathematica yang diterbitkan pada tahun 1687 dianggap sebagai buku paling berpengaruh sepanjang sejarah sains. Buku ini meletakkan dasar-dasar mekanika klasik. Dalam karyanya ini, Newton menjabarkan hukum gravitasi dan 3 hukum gerak yang mendominasi pandangan sains mengenai alam semesta selama 3 abad. Dalam bidang matematika pula, bersama dengan karya Gottfried Leibniz yang dilakukan secara terpisah, Newton mengembangkan kalkulus diferensial dan kalkulus integral. Ia juga berhasil menjabarkan teori binomial, mengembangkan metode Newton untuk melakukan pendekatan terhadap nilai nol suatu fungsi, dan berkontribusi terhadap kajian deret pangkat. Yang ketiga ada Gottfried Wilhelm Leibniz. Leibniz lahir di kota Leipzig, Sachsen, pada tahun 1646. Orang tuanya, terutama ayahnya, Friedrich Leibniz, sudah sejak awal membangkitkan rasa ketertarikannya terhadap masalah-masalah yuridis dan falsafi. Ayahnya merupakan seorang ahli hukum dan profesor dalam bidang etika, dan ibunya adalah putri seorang ahli hukum pula. Mungkin Leibniz adalah pencipta lambang-lambang matematika terbesar. Kepadanya kita berhutang nama-nama kalkulus diferensial dan kalkulus integral, sama halnya dengan lambang-lambang baku dy per dx dan y untuk turunan dan integral. Istilah fungsi dan penggunaan secara konsisten dari sama dengan untuk kesamaan merupakan sumbangan lainnya. Kalkulus berkembang jauh lebih cepat di daratan Eropa daripada Inggris, sebagian besar disebabkan oleh keunggulan perlambangannya. Yang keempat ada Karl Weierstrass.
Karl Weierstrass mengembangkan teori lengkap tentang deret fungsi dan menyusun legitimasi operasi-operasi yang demikian sebagai pengintegralan dan pendiferensialan suku demi suku. Dari posisi yang tidak dikenal di sebuah kota kecil, ia kemudian melakukan karya dalam matematika yang dapat dibandingkan dengan yang terbaik di Eropa. Beberapa hasil yang diterbitkannya memberinya undangan untuk lebih dulu mengajar di Technical Institute di Berlin, kemudian di Universitas Berlin. Dari sana pengaruhnya telah menyebar ke seluruh dunia matematika. Weierstrass adalah seorang pemikir metodis yang cermat. Ia bersikeras pada ketepatan yang lengkap di semua matematika dan menetapkan pembakuan yang diakui dan ditiru sampai hari ini. Yang kelima, Maria Gaetana Agnesi. Salah seorang yang demikian adalah Maria Gaetana Agnesi, yang tertua di antara 21 anak. Ia dilahirkan dalam keluarga Italia kaya dan terpelajar, dan mempunyai ayah seorang matematikawan. Seorang anak yang luar biasa kepandaiannya. Ia menguasai bahasa Latin, Yunani, Yahudi, dan beberapa bahasa modern pada usia 9 tahun. Pada usia 20 tahun, ia memulai karyanya yang terpenting, sebuah buku ajar kalkulus. Untuk masanya, kejelasannya sungguh-sungguh mengagumkan dan merupakan buku ajar kalkulus luas yang pertama sejak karya dari L'Hopital. Buku itu memberinya banyak kehormatan, termasuk pengakuan oleh Kaisar Maria Theresa dan Paus Benedict yang ke-14. Nama Agnesi menguasai suatu tempat dalam kepustakaan matematika melalui satu sumbangan kecil Maria. Pembahasannya tentang kurva yang kemudian dikenal sebagai Vertiera, yang berasal dari bahasa Latin vertere, yang artinya membalik. Yang keenam ada Josiah Willard Gibbs. Gibbs lahir di New Haven, Connecticut, wisudawan dari Yale, dan belajar di Paris, Berlin, dan Heidelberg. Ia ditawari kemahaguruan dalam fisika matematis di Yale. Penunjukan pertama yang demikian di Amerika dan sebuah posisi tanpa gaji untuk 10 tahun. Gibbs terlebih terkenal karena karyanya dalam menerapkan termodinamika dalam ilmu kimia. Tetapi, tempatnya pada daftar kita ini adalah pada penggunaan metode vektor olehnya. Dimulai sekitar tahun 1880, ia mengembangkan perlambangan dan aljabar vektor-vektor. Pada tahun 1901, perlakuan penuh gagasan-gagasannya disajikan oleh salah seorang mahasiswanya, yaitu E.B. Wilson, dalam sebuah buku yang berpengaruh berjudul Vector Analysis. Yang ketujuh ada George Friedrich Bernhard Riemann. Bernhard Riemann memilih Universitas Göttingen yang telah dan selama 100 tahun berikutnya tetap menjadi pusat matematika dunia. Di sana, ia kena pengaruh W.E. Weber, seorang fisikawan kelas 1, dan Carl F. Gauss, matematikawan terbesar saat itu. Pada tahun 1851, dia menerima PhD-nya di bawah Gauss. Setelah itu, dia tinggal di Göttingen untuk mengajar dan meninggal karena TBC 15 tahun kemudian. Hidupnya singkat, hanya 39 tahun. Ia tidak mempunyai waktu untuk menghasilkan karya matematika sebanyak yang dihasilkan Euler dan atau Cauchy. Akan tetapi, karyanya mengagumkan untuk kualitas dan kedalamannya. Makalah-makalah matematikanya menetapkan arah baru dalam teori fungsi kompleks, memprakarsai studi terdalam dari apa yang sekarang ini disebut dengan topologi. Juga dalam geometri, memulai perkembangan yang memuncak 50 tahun kemudian dalam teori relativitas Einstein. Salah satu karyanya dalam kalkulus adalah definisi modern tentang integral tentu yang kita kenal sebagai integral Riemann.
Yang kedelapan ada Leonhard Euler. Euler lahir pada tanggal 15 April 1707 di Basel, Switzerland. Di usianya yang ke-13, dia mendaftar di Universitas Basel. Dan pada tahun 1723, dia menerima gelar Master of Philosophy dengan disertai yang membandingkan filsafat dari Descartes dan Newton. Ia mengetahui dalam hati rumus-rumus trigonometri dan analisis. Dikatakan bahwa ia telah mengerjakan suatu perhitungan sampai 50 desimal di dalam kepalanya. Pada waktu ia meninggal, disebutkan bahwa semua matematikawan Eropa adalah mahasiswanya. Selama 21 tahun, ia telah menulis sekitar 380 makalah. Tahun 1771, ia menderita kebutaan total. Namun, Euler terus menulis bahkan jumlahnya hampir setengah dari total tulisan sebelum kebutaan. Bahkan, St. Petersburg Academy masih menerbitkan karya Euler yang belum diterbitkan selama hampir 50 tahun setelah kematiannya. Selain di bidang fisika, ia membuat lompatan besar pada geometri analitik dan trigonometri, kalkulus, dan teori bilangan. Ia memperkenalkan fungsi beta dan fungsi gamma pada sekitar tahun 1729, serta faktor integrasi untuk persamaan diferensial. Nah, yang kesembilan ada Johann Bernoulli. Keluarga Bernoulli menangani semua jenis masalah dasar dalam kalkulus, termasuk titik-titik balik, panjang kurva-kurva, deret tak terhingga, dan teknik-teknik pengintegralan. Johann menulis buku ajar kalkulus yang pertama pada tahun 1691 dan 1692, tetapi bagian tentang kalkulus integral tidak diterbitkan sampai tahun 1924. Sebagai gantinya, pada tahun 1969, Guillaume F.E. de la Hospital, mahasiswa Johann, menerbitkan naskah kalkulus yang pertama. Bentuknya diubah sedikit dari karya gurunya. Mungkin pengaruh Johann paling baik dilihat dari mahasiswanya yang lain dan yang lebih terkenal, yakni Leonhard Euler. Yang terakhir, Augustin Louis Cauchy. Augustin Louis Cauchy lahir di Paris dan didik di École Polytechnique. Karena kesehatannya yang buruk, ia dinasihatkan untuk memusatkan pikiran pada matematika. Selama karirnya, dia menjabat guru di École Polytechnique dan Collège de France. Sumbangan-sumbangan matematisnya cemerlang dan mengejutkan dalam jumlahnya. Produktivitasnya sangat hebat sehingga Akademi Paris memilih untuk membatasi ukuran makalahnya dalam majalah ilmiah untuk mengatasi keluaran dari Cauchy. Walaupun kalkulus diciptakan pada akhir abad ke-17, dasar-dasarnya tetap kacau dan berantakan sampai Cauchy dan rekan sebanyaknya, yakni Gauss, Abel, dan Bolzano, mengadakan penelitian baku. Kepada Cauchy, kita berhutang pemikiran tentang pemberian dasar kalkulus pada konsep limit. Semua buku ajar modern mengikuti, paling sedikit dalam intinya, penjelasan kalkulus yang terinci oleh Cauchy. Demikianlah materi penemu konsep-konsep dasar matematika yang dapat saya sampaikan. Atas kurang lebihnya harap dimaklumi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.